Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan memperkenalkan siapa aja sih Kak yang hari ini untuk mengikuti ibadah kita. Nah, yang bertugas hari ini, yang pastinya ada Kak Karolin dan Kak Restika sebagai liturgos, ada Kak Sisi sebagai pemusik, ada juga Kak Loni sebagai pelayan firman, dan juga ada siapa lagi Kak? Ada Kak Novita, ada Kak Valen, dan Kak Agnes. Oh iya Kak, selain kakak-kakak layan, ada adik layan juga loh yang ikut serta. Iya, ada 2 orang adik layan dari Rayon Ampera sebagai pembaca Mazmur, dari Rayon Cikijang sebagai pembaca firman Tuhan. Wow, iya Kak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyi lagu Mars Pelkat PA. Kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah Kak, kemarin minggu lalu adik-adik udah mengumpulkan aktivitas nih Kak. Nah sekarang kita lihat yuk aktivitas adik-adik minggu lalu. Wow, Yuk kita lihat ya Kak.
Gimana Kak aktivitasnya? Wah, keren-keren ya adik-adik ya. Rajin-rajin juga loh Kak, Betul banyak yang sekali, ngumpulin Kak. ini. Nah, kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk oma, opa, tante, om, mama papa kita yang udah nemenin kita nih selama IMPA online, dan juga ucapan selamat ulang tahun untuk adik kita Kak yang minggu ini berulang tahun ya Kak. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu setia di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan pujian awal, Ku Cinta Keluarga Tuhan. pakai gerakan, dan kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik semangat. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, pakai gerakan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 72, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Kita bangkit berdiri ya Ayo, adik-adik, adik-adik. pakai gerakan. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan, meskipun kami sekarang ibadah online Tuhan, tapi kiranya Engkau mau memberkati kami, sertai kami ya Tuhan, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur dari adik lain kita, dan siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Mazmur 25 ayat 10 sampai 11. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Demikian firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan pembacaan Mazmur. Sekarang kita akan meresponi pembacaan Mazmur dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa ku
Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawa keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampar pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon yang menyebar di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam IMPA 28 Maret 2021. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, hebat adik-adik. Adik-adik pinter setiap minggu dengan setia mau mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum lanjut, kalau ini mau bertanya, adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kanona? Ya benar, firman Tuhannya terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ke-16. Dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur. Adapun pelajaran yang kita dapat adalah kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Untuk itu adik-adik, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bakat dan talenta yang kita miliki. Dan hari ini, tadi juga adik-adik sudah mendengar pembacaan yang firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kalian. Dengan perikop, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Atau dengan kata lain, Yesus disambut di Yerusalem. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
Siapa yang pernah melihat kunjungan presiden ke suatu tempat? Bagaimana suasananya? Apa ya perasaan orang-orang yang dikunjungi oleh Pak Presiden? Mereka sedih atau sukacita? Pastinya mereka senang. Apalagi ketika Pak Presiden menyapa mereka. Wah, mereka sangat gembira. Mereka akan melambai-lambaikan tangan. Bahkan ada juga yang melambai-lambaikan bendera menyambut kedatangan Pak Presiden. Biasanya di jalanan yang akan dilalui Pak Presiden itu dipasang dengan karpet warna merah. Suasana sungguh ramai dan suasana sungguh meriah. Tapi adik-adik tahu nggak? Kejadian yang sama pernah terjadi juga di kota Yerusalem. Seperti pembacaan kita hari ini, di mana ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai. Loh, kok seekor keledai sih Kak? Kenapa bukan kuda? Kuda itu kan kuat Kak. Kuda itu kan gagah perkasa, larinya pun cepat. Kan yang datang seorang Mesias, yang datang seorang raja. Memang benar adik-adik, yang datang adalah seorang raja. Tuhan Yesus adalah seorang raja, tetapi dia bukan raja untuk memerintah. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus seorang raja, raja pembawa damai. Saat Tuhan Yesus berkunjung di kota Yerusalem, orang-orang begitu gembira menyambut kedatangannya. Bahkan murid-muridnya menghamparkan kain dan baju mereka sebagai pelana untuk duduk Tuhan Yesus di keledai tersebut. Bukan cuma itu adik-adik, orang-orang yang hadir pun mereka menghamparkan bajunya, menghamparkan kain-kain, bahkan ranting-ranting untuk jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus. Kita juga bisa lihat di ayat yang ke-9 yang menambah kemeriahan menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah di ayat 9 yang B. Banyak orang yang berseru, mereka yang hadir di situ berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, bukan tanpa alasan orang-orang menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem. Tadi kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah raja pembawa damai. Kalau seorang raja pembawa damai tentu dia mempunyai cinta kasih yang sangat besar. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kasih itu. Kasih Tuhan Yesus dinyatakan melalui mujizat-mujizatnya. Misalnya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, juga mengajarkan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus setia kepada perintah Bapanya. Karena itu Tuhan Yesus menjadi anak kebanggaan Bapa di sorga, juga menjadi kebanggaan kita sebagai umatnya. Adik-adik pun bisa menjadi kebanggaan mama papa, kebanggaan orang tua. Gimana caranya? Kita mengikuti teladan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus selalu taat kepada perintah Tuhan, perintah Bapanya yang di surga. Walaupun perintah itu kadang menyakitkan. Ya kayak sekarang ini adik-adik, kita berada di dalam minggu-minggu sengsara, menjelang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi adik-adik bisa lihat kan,
Apakah Tuhan Yesus membantah perintah Bapaknya? Tidak. Tuhan Yesus tetap taat, setia, bahkan sabar mengikuti perintah Bapa di sorga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi pembawa damai. Bagaimana caranya? Ya tadi seperti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Kita harus taat kepada orang tua, setia kepada orang tua, sabar kepada perintah orang tua. Kalau adik-adik tidak taat, otomatis adik-adik tidak setia kepada perintah orang tua. Kok bisa gitu sih, Kak? Misalnya, di rumah sudah ada jadwal. Nina, jam 1 sampai jam 2 harus tidur siang. Sebagai yang anak yang taat, tentu kita akan melakukan jam 1 kita udah mulai tidur siang. Dan ketika kita taat dan kita melakukan terus-menerus tanpa jeda, itu yang disebut juga setia. Setiap jam 1 kita tidur siang. Tapi ketika adik-adik tidak taat, otomatis tidak setia. Misalnya adik-adik disuruh tidur siang, ntar sih mak, orang aku lagi asik main game, dikit lagi nih aku menang, dikit lagi nih aku selesai. Di saat kita berdebat dengan orang tua, tentu orang tua menjadi marah. Saat orang tua marah, kita juga kesel. Apa sih? Aneh, mestinya tidur-tidur terus. Terjadi perdebatan. Kesabaran kita mulai hilang. Mamanya marah, kitanya nggak nyaman, kitanya kesal. Dan tidak ada damai di tengah-tengah keluarga kita saat itu. Tapi sebaliknya, bila adik-adik taat, setia, sabar dengan perintah orang tua, mama papanya marah nggak sih? Tentu tidak. Malah adik-adik menjadi anak kebanggaan dari mama papa juga. Anak kebanggaan dari orang tua. Di saat orang tua bangga terhadap adik-adik, gimana perasaan adik-adik? Tentu adik-adik senang, tentu adik-adik nyaman. Mama papa tidak marah, adik-adik nyaman, dan kedamaian ada di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, kita berarti udah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Pembawa Damai di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini untuk adik-adik yang balita, kita akan mewarnai seperti yang ini. Ya, nanti adik-adik minta tolong mama papa untuk print gambar ini, lalu adik-adik warnai. Dan untuk anak tanggung dan anak kecil, kita akan mewarnai seperti ini. Bukan mewarnai, kita akan membuat seperti ini. Adik-adik ambil kertas, ambil krayon, adik-adik tulis sendiri seperti ini. Dari Matius 21 ayat 9b. Ya, jadi adik-adik tulis sendiri pakai krayon atau pakai pensil warna atau pakai spidol yang ada di rumah. Jangan lupa dikirim ke kakak layan setempat ya, di rayon adik masing-masing. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku.
Adik-adik, kita akan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat, setia, dan sabar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak pembawa damai, sebagaimana yang telah Tuhan contohkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam 1 minggu yang lalu. Kami berdoa juga buat setiap adik klien kami dimanapun berada. Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan pimpin mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Berkatilah setiap adik klien dalam masa sekolah ini ya Tuhan. Walaupun sekolah secara online, biarlah adik-adik boleh tetap taat, setia, dan sabar melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan pimpin mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang menjadi terang dan garam bagi orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan, kekuatan yang selalu baru yang hanya dari Engkau ya Tuhan. Jadikanlah mereka juga contoh dan teladan bagi kami anak-anaknya, sehingga kami semakin mengenal Engkau melalui pengajaran dari kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berkatilah pemimpin kami dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Ajarlah mereka untuk bekerja takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh tetap memperhatikan kehidupan kami selaku rakyatnya ya Tuhan. Biarlah ketersediaan vaksin boleh mencukupi untuk kami ya Tuhan. Berkatilah tenaga medis yang juga telah bekerja dengan keras untuk menangani COVID-19 ini. Kami serahkan pemerintahan kami serahkan tim medis ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Berkatilah setiap gereja ini, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat firman Tuhan kepada orang yang ada di sekitarnya. Berkati juga gereja Petra dengan segala pergumulannya, penyelesaian pembangunannya. Kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan dalam penyelesaian pembangunan ini. Berkati KMJ kami, PLT KMJ kami, berkati para presbiter, berkati komisi-komisi, berkati ke-6 Pelkat, berkati panitia-panitia yang ada. Juga secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia yang terus-menerus membantu kami dalam pelayanan di Pelkat PA ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah apa yang telah mereka lakukan, mereka kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa yang tidak sempurna ini, Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai
adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa meminta mama papa untuk diberikan ke gereja atau bisa melalui dengan transfer ya adik-adik. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena adik-adik sudah memberikan persembahan sebagian berkat dari-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati persembahan adik-adik kami Tuhan dan berguna bagi pelayanan gereja di muka bumi ini. Biarlah adik-adik kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nggak kerasa ya Kak, kita udah mau mengakhiri ibadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Pakai gerakan. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami ya Tuhan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ya Tuhan. Berkati juga dalam sekolah mereka Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati adik-adik. Dan juga ya Tuhan, kumpulkanlah mereka minggu depan lagi ya Tuhan untuk mengikuti IMPA online. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kak Karolin, ibadah kita sudah selesai loh. Iya Kak. Wow. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Kakak Layan, apa yang disampaikan oleh Kakak Layan, semoga supaya bisa berguna untuk adik-adik ya. Nah, jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya ya Kak ya. Nah bener banget, paling telat hari Rabu jam 23.59. Wow. Kakak Layan setiap rayonnya ya Kak. Betul sekali, pasti keren-keren nih adik-adik ya. Iya. Oh iya Kak, minggu depan ada lagi nggak sih ibadah kita? Ada dong Kak, jam berapa Kak? Jam 8 Jam 8 dong pagi, pastinya. mandi Ya. yang bersih, cantik, wangi. Nah, bisa ditemenin dengan papa, mama, oma, opa, tante, om ya adik-adik ya. Iya. Jangan lupa. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ya Kak ya. Iya. Nah, kita bakal panggilin kakak-kakak yang bertugas hari ini. Kak Novi, Kak Valen, Kak Agnes, Kak Sisi. Wow. Kita mau ngucapin Panggil yuk. selamat hari Minggu. Yuk. Kita ucapin selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya Kak. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin.
Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.